Beberapa hari lalu saya melihat berita bahwa ada supir Gojek. Saya sangat sedih. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saya sangat cinta Indonesia. Banyak bule yang selama ini mengenal Indonesia sebagai negara yang damai, penuh keramahan, dan selalu hangat dalam menyambut tamu asing. Mereka menganggap Indonesia sebagai surga dunia. Alamnya yang indah, makanannya enak, biaya hidup murah, dan orang-orangnya penuh senyum, membuat turis asing sangat betah di Indonesia. Namun, aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia baru-baru ini benar-benar menyedot perhatian, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke dunia internasional. Media asing ramai memberitakan, dan banyak warga negara asing atau bule yang ikut buka suara mengenai fenomena ini. If you love traveling or vacationing anywhere in Indonesia like Bali, you should probably know why most of Indonesia, or at least most of Jakarta, is protesting right now. And even in most major cities outside of Jakarta, because every headline that you'll read about these protests in the West are probably going to be about how the protests are incredibly violent and people are rioting. When the protests started, because parliament members are receiving like around $3,000 in housing, just for housing outside of their salary, which $3,000 in Indonesia is a ton of money. And outside of that, people in Indonesia are suffering from insane inflation and insane cost of living. And then during these protests, I think during the weekend, during one of the protests, a Gojek rider who was delivering food was hit by a riot police car, and once the police car hit the driver, the police car kept going and ran him over again, and the Gojek driver died. And if you've ever visited Indonesia, you know that Gojek and Grab drivers are basically like the backbone of the country. And so when you read these headlines about how protesters are rioting and they're violent, this is why they're protesting, and this is what the police do when they're supposed to be protecting the citizens, but instead they protect the people in power. Ya, sebuah ironi yang bisa kita lihat saat ini, dunia internasional tertuju pada negara kita, bukan karena prestasi yang membanggakan, tapi karena situasi politik yang begitu menegangkan. Seperti yang kita ketahui, banyak bule begitu memuji setinggi langit dengan apa yang ada di Indonesia. Mulai dari keramahan warganya, makanannya, sampai tempat wisatanya, mereka benar-benar memuji hal ini. Dan bagi sebagian bule, apa yang mereka lihat baru-baru ini sangat kontras dengan citra Indonesia yang selama ini mereka ketahui. Mereka terbiasa mendengar cerita betapa nyamannya hidup di sini. Namun ternyata, semua cerita indah yang mereka ketahui, ada kenyataan pahit yang tidak pernah mereka ketahui. Dan tahukah Anda? Jika kita melihat lebih dalam, ternyata sudah banyak bule yang sadar kalau ada yang tidak beres dengan politik di negara kita, dan mereka gak segan-segan mengungkapkannya di sosial media. Aku sangat mencintai Indonesia, tetapi aku membenci korupsi di Indonesia. Hari ini saya dihentikan oleh polisi. Di antara semua orang, hanya saya orang bule. Dia meminta uang tanpa alasan. Ya, gak cuman orang biasa. Ada banyak pengamat dari luar negeri yang ikut berkomentar tentang kondisi politik di Indonesia. Mereka menilai, masih ada banyak hal-hal yang harus dibenah dari sistem politik di Indonesia. Dan jika diteruskan maka akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan membuat kondisi Indonesia menjadi lebih parah. Kondisi Indonesia saat ini agak menyedihkan menurut saya, walaupun Indonesia sudah memperlihatkan bahwa demokrasi bisa berhasil di Indonesia dan banyak warga yang mendukung keras sistem demokrasi di Indonesia, sekaligus ada masalah ongkos politik yang tinggi, ada kecenderungan, ada praktek serangan fajar, dan ada kecenderungan oligarkis akibatnya. Jadi juga dampak kompetisi demokrasi terhadap kualitas pelayanan publik tidak seperti diharapkan. Jadi tetap ada korupsi, tetap ada kerugian uang negara. Jadi
saya kira penting untuk tetap memperjuangkan, untuk tetap mendorong para politisi supaya kualitas kinerja pemerintah lebih baik di Indonesia. Pernyataan seperti ini memperlihatkan bahwa citra Indonesia di mata dunia kini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita masih dipandang sebagai negeri yang indah dan penuh keramahan. Tapi di sisi lain, wajah politik kita mulai menimbulkan pertanyaan besar di dunia internasional. Banyak yang menyayangkan kondisi tersebut. Menurut mereka, Indonesia memiliki segalanya. Tidak sedikit bule yang mengakui bahwa hidup di Indonesia justru terasa lebih damai dibanding di negara asal mereka. Tetapi, demo besar-besaran ini menyadarkan mereka bahwa kenyamanan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Masih ada jurang kesenjangan yang besar. Masih banyak yang berjuang untuk sekadar bertahan hidup, sementara elit politik hidup penuh fasilitas. Hal inilah yang membuat mereka ikut berkomentar. Mereka tidak menyangka bahwa di balik wajah ramah rakyat Indonesia, ada penderitaan yang dipendam. Indonesia itu seperti surga. Tapi kami baru sadar, surga ini ternyata tidak dirasakan oleh semua orang di sini, ucap seorang bule di sosial media. Bagi mereka, hal ini menjadi titik balik dalam melihat Indonesia. Ternyata, di balik keindahan dan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan, ada ketidakpuasan mendalam dari rakyat yang jarang terekspos keluar.